Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yuel Nindi Waskito dari TK Relevan Rainbow Salatiga. Hari ini saya akan membicarakan tentang koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Koneksi antar materi ini dibimbing oleh Bapak Budi Herijanto MPD sebagai fasilitator dan Ibu Setiawati SPD sebagai pengajar praktik. Saya menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan menantang setelah mempelajari modul 1.1 adalah pertama, mengetahui bahwa pembelajaran yang saya lakukan harus berpihak pada murid dan menuntut anak untuk menemukan kodrat anak. Kedua, mendidik tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga menumbuhkan budi pekerti dan keterampilan hidup. Momen yang paling penting dan menantang setelah mempelajari modul 1.2 adalah 1. Menerapkan nilai guru penggerak dalam keseharian saya sebagai pendidik. Kedua, mengembangkan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan keunikan dan perkembangan usia anak. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 adalah filosofi KHD yang memberikan pencerahan bahwa pendidikan harus memberikan tuntunan kepada anak didik untuk menemukan kodratnya untuk kehidupan dan penghidupannya. Pendidik juga harus mengamalkan nilai-nilai guru penggerak untuk membuat pengembangan pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan mendapatkan pencerahan dari kebiasaan yang stagnan atau zona nyaman dalam pekerjaan saya sebagai pendidik. Saya sangat bersyukur karena saya seperti diberikan wake up call untuk terus berbenah diri dan kembali belajar untuk mengembangkan diri dan beradaptasi dalam pengimplementasian nilai guru penggerak dalam usaha memberikan pelayanan yang paling baik untuk memberikan pendidikan yang berpusat pada murid. Poin yang ketiga, pembelajaran. Sebelumnya, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya sebatas memberikan materi kepada anak dan guru adalah satu-satunya sumber pembelajaran. Guru sebagai subjek pembelajaran. Saya juga tidak pernah melakukan refleksi dalam pembelajaran untuk mengembangkan pembelajaran berikutnya. Selain itu, saya juga tidak pernah berkolaborasi dengan rekan sejawat. Sekarang, saya berpikir bahwa saya harus memastikan bahwa anak didik mendapatkan pendidikan yang berpihak pada mereka dengan mengedepankan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Kemudian, saya harus menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam keseharian sebagai pengajar di kelas. Selain itu, saya akan melakukan refleksi pembelajaran secara mandiri dan dengan bantuan rekan sejawat. Poin yang keempat adalah penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya memiliki rencana pengembangan diri untuk terus mengimplementasikan nilai guru penggerak dalam keseharian saya. Rencana saya antara lain 1. Pihak pada murid. Saya akan membuat pendekatan pembelajaran dengan bermain sesuai dengan kodrat anak melalui pembelajaran berdurasi dalam balutan pembelajaran berbasis proyek. Kedua, inovatif. Saya akan terus mengembangkan pertanyaan romantik yang akan menjadi cara untuk mengetahui ide, gagasan, dan keinginan anak. Yang ketiga, reflektif. Saya akan terus berusaha mengambil nilai positif dari setiap pengalaman yang saya hadapi. Melihat dari berbagai sudut pandang akan membantu saya mengembangkan diri. Yang keempat, mandiri. Pengalaman untuk terus belajar secara mandiri akan menjadi kunci pengembangan diri saya kelak. Saya juga akan terus berusaha untuk menguatkan motivasi internal untuk selalu lapar akan ilmu pengetahuan yang baru. Yang kelima, kolaboratif. Saya akan terus menguatkan hubungan positif dengan rekan sejawat untuk saling berbagi dan saling menimba ilmu dalam wadah komunitas belajar, baik internal dalam lembaga maupun antar lembaga. Demikian koneksi antar materi yang sudah saya buat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.